Program bantuan makanan bergizi gratis melalui Dapur Evi resmi digelar di 7 sekolah wilayah distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Kepala SPPG Dapur Evi, Amelia Catherine Hitubun, menjelaskan proses penyediaan makanan dimulai sejak dini hari. Tim dapur telah bekerja sejak pukul 2 pagi untuk menyiapkan hidangan, kemudian melakukan pengantaran sesuai dengan jam istirahat masing-masing sekolah. Untuk tingkat TK, makanan diantar pukul 8 pagi, sementara bagi siswa SMA disesuaikan dengan jam istirahat kedua, yakni pukul 11:30. Program ini menyasar 2 kategori, yakni kelas kecil dari TK hingga SD kelas 3, serta kelas besar mulai SD kelas 4 hingga SMP dan SMA, dengan total penerima manfaat sebanyak 1048 siswa di 7 sekolah di Kampung Muare, Mimika Timur. Menu yang disajikan pun disesuaikan dengan anjuran gizi nasional. Terdiri dari nasi sebagai sumber karbohidrat, ayam kecap dan tempe sebagai protein hewani dan nabati, sayuran buncis, wortel, jagung, serta buah-buahan seperti apel, anggur, dan pisang. Kepala Sekolah SMK Amama Pare, Hermandu Matubun, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas program ini. Ia berharap bantuan ini terus berlanjut, karena mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Hal senada juga disampaikan perwakilan siswa, Maria Azaneta dan Melkianus Petrus. Keduanya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta instansi terkait. Mereka mengaku, makanan bergizi gratis ini sangat membantu menjaga semangat belajar dan kesehatan seluruh siswa. Dengan antusiasme sekolah, guru, orang tua, hingga siswa, program makanan bergizi gratis ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak sekolah di Mimika pada masa mendatang. Terima kasih Dapur Evi, enak, mantap. Jadi ini teknis di lapangannya dari mulai ketika kita masak seperti itu ya. Jadi kita masak itu dimulai dari jam 2 pagi. Itu proses persiapan. Kemudian kita pengantaran ke sekolah-sekolah tuh disesuaikan dengan jam istirahat sekolah. Misalnya kayak TK tuh kan pulang sekitar jam 9. Nah, kita pengantaran di jam 8, seperti itu. Kalau untuk SMA sendiri, kita pengantaran, mereka mintanya untuk pengantaran sesuai jam istirahat kedua ya, makan siang, jadi di jam 11:30 kita pengantaran. Seperti itu mekanisme. Ada 2. Yang pertama untuk kelas besar, kelas kecil dan kelas besar. Kalau kelas kecil itu mulai dari TK, SD kelas 1 sampai SD kelas 3. Kemudian untuk untuk kelas besar itu dari SD kelas 4 sampai kelas 6, kemudian SMP dan SMA. Seperti itu. Jenis makanan yang sesuai dengan anjuran gizi dari Badan Gizi Nasional. Nah, yang memenuhi isi piringku kan seperti itu. Karbohidrat, itu nasi. Contohnya kita punya menu hari ini. Kita punya menu hari ini ada nasi putih, kemudian proteinnya ayam kecap, kemudian protein nabatinya tempe goreng tepung. Untuk kita punya sayurannya itu cah, buncis, wortel sama jagung. Kemudian untuk buah, kita punya buah ada anggur. Seperti itu sudah ada sosialisasi terlebih dahulu. Kita sudah berbicara dengan pihak sekolah, tanda tangan MOU, terus kita sudah kasih tahu kan, memberikan manfaat-manfaat. Jadi saat kita turun ya siswa-siswa menerima. Kemudian kita juga ada menanyakan apakah siswa-siswa alergi makanan seperti itu kan, karena kan tidak semua siswa metabolisme tubuhnya sama. Jadi kita tanyakan apakah siswa-siswi ini ada alergi makanan, kemudian kita data dan kirimkan. Jadi bisa misalnya kalau ada siswa yang alergi menu-menu item tertentu, mereka disarankan untuk membawa bekal dari rumah. Mereka boleh makan, tapi item yang mereka alergi ya tidak usah dimakan. Seperti itu. Jadi satu malam sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah, kita sudah kirim menu-menunya ke guru untuk guru salurkan ke orang tua. Seperti itu. Harapannya kita ke depan untuk sekolah-sekolah di area Mimika Timur ini menerima seluruhnya. Ini kita baru berjalan untuk running pertama kali, kita berjalan dengan 7 sekolah. Nah, untuk kedepannya kita berharap bahwa sekolah-sekolah lain, ya kita punya penerima manfaat semakin bertambah, dan sekolah-sekolah lain juga bisa mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini. Seperti itu. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo serta jajarannya yang beri kami makan bergizi gratis. Ketika kami menerima makanan bergizi gratis, kami rasa senang, bahagia, dan bermanfaat bagi kami. Gizi gratis juga bermanfaat dan bermotivasi bagi teman-teman kami yang mana mungkin mereka pemalas untuk datang ke sekolah.
dan mereka termotivasi untuk datang ke sekolah karena ada makan bergizi. Dari SMK Amamapare Timika sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada sekolah kami dan juga anak-anak didik kami untuk menerima program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan program ini dapat terus berlanjut sehingga anak-anak kemudian juga memperoleh kesempatan untuk bisa mendapatkan makanan yang baik dan bergizi, dan mudah-mudahan juga semakin memotivasi anak-anak untuk bisa lebih rajin ke sekolah.